Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Mayunita. Saya dari kelas 2D jurusan Administrasi Publik Universitas Malikus Saleh. Dalam video ini saya akan menjelaskan kasus dan analisis standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ibu Risna Dewi, Ensos MSP, untuk memenuhi tugas akhir. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis standar pelayanan publik. 1. Pengertian standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut Ridwan dan Sudrajat pada tahun 2009, 103, bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Yang kedua yaitu komponen standar pelayanan publik. 1. Identifikasi persyaratan. Cara yang dapat dalam mengidentifikasi persyaratan pelayanan adalah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan. Kedua, identifikasi prosedur. Prosedur pelayanan adalah proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Ketiga, yaitu identifikasi waktu. Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Keempat, identifikasi biaya atau tarif. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan sesuai tahapan dalam prosedur pelayanan, berapa biaya yang diperlukan. Kelima, yaitu identifikasi produk layanan. Adalah hasil layanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keenam, yaitu penanganan pengelolaan pengaduan. Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan seperti penyediaan kotak saran atau kotak pengaduan. Yang ketiga, yaitu ada manfaat standar pelayanan publik. 1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Dikarenakan dalam kehidupan bernegara, pelayanan publik masyarakat menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi menurut saya dari segi pendidikannya itu masih kurang, misalnya kayak dari fasilitas pelayanannya ataupun dari segi pendidik baik itu, karena apalagi di daerah-daerah terpencil itu masih kurang tenaga pendidiknya, terus fasilitas sekolahnya itu masih kurang. Kalau menurut saya, seperti di rumah sakit, mereka lebih mendahulukan orang yang berada daripada orang yang lebih membutuhkan pelayanan terlebih dahulu. Seharusnya kan adil, terus pelayanannya kurang ramah. Seperti di rumah sakit, nah itu kita bisa melihat sendiri bagaimana pelayanan pihak-pihak kesehatan itu kepada pihak-pihak rumah sakit itu kepada masyarakat ya. Mereka tuh lebih mengutamakan kelas atas ketimbang mereka yang kelas bawah gitu. Adapun kasus standar pelayanan publik, dari beberapa kasus yang dapat kita dengar tadi, bahwasannya sejauh ini standar pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud masih lebih banyak berada pada tingkat konseptual, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari masih buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Persoalan klise seperti itu masih jamak terjadi di sekitar kita. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pelayanan publik yang ada saat ini masih belum memegang prinsip dan menerapkan standar pelayanan publik yang baik. Adapun kesimpulan pada video kali ini yaitu mengenai standar pelayanan publik yang baik dan memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tolak ukur atau standar yang digunakan dalam sebuah pelayanan publik antara lain berkaitan dengan 1. Keramahan dari penyedia layanan, 2. Waktu pelayanan yang jelas dapat dilayani secara cepat, tepat, dan akurat, 3. Sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan, 4. Sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama lain. Dalam hal ini, penyedia layanan harus berorientasi pada pelanggan dalam memberikan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh warga masyarakat tanpa keraguan. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.